Pagi hari ini kita akan melihat raja terakhir dari Yehuda dan ini menyelesaikan seri raja-raja Israel Yehuda, saudaraku ya. Pelajaran dari Raja Zedekia, harga mahal dari ketidaktaatan. Jadi kalau kita pelajari dari awal ketaatan itu mahal, di akhir dari seri raja-raja ini kita belajar juga harga mahal dari ketidaktaatan. Artinya kalau kita tidak taat, kita juga tetap harus membayar harga yang mahal, saudaraku ya. Nah, saudaraku, kisah Raja Zedekia ini ada di 2 Raja-Raja 24 ayat 17-20, 2 Tawarik 36 ayat 11-21, bahkan dicatat juga di kitab Yeremia, saudaraku ya. Ada dicatat juga di kitab Yeremia. Nanti kita akan lihat. Saudaraku, Raja Zedekia nama aslinya adalah Matania. Jadi Zedekia itu sebenarnya nama yang diberikan oleh Babel ya kepada dia. Nama aslinya adalah Matania. Dia adalah raja terakhir Yehuda sebelum kehancuran total Yerusalem, bahkan kehancuran bait suci juga pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Raja Zedekia ini adalah omnya Yoyakin. Kalau kemarin kita pelajari Yoyakin itu nanti yang menjadi garis yang akan menurunkan Mesias ya. Yoyakin, lalu anak-anaknya nanti sampai Mesias Yesus Kristus. Sementara raja terakhir Zedekia ini tidak menurunkan Mesias. Karena Zedekia ini omnya Yoyakin. Walaupun sama-sama keturunan Daud, tapi yang menjadi garis Mesias itu adalah Yoyakin, saudaraku ya. Jadi bukan raja terakhir Yehuda Zedekia yang menjadi nenek moyangnya Mesias, melainkan raja kedua sebelum terakhir itu Yoyakin yang menjadi nenek moyang Mesias. Ini penting karena memang seri raja-raja yang kita pelajari ini pada akhirnya memang akan jatuh kepada raja segala raja yaitu Mesias, saudaraku ya. Nah, Zedekia ini naik tahta setelah Nebukadnezar II, Raja Babel, menggulingkan Yoyakin, keponakannya Zedekia itu. Pemerintahan Zedekia ini berlangsung 11 tahun, saudaraku, ditandai dengan pemberontakan terhadap Babel dan keengganan untuk mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi ada 2 bagian kehidupan Zedekia yang paling menonjol di dalam kisah Raja Zedekia ini, yaitu dia melawan Babel, dan yang kedua, dia melawan Babel itu melanggar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Karena nanti intinya Nabi Yeremia itu mengingatkan, kamu menyerah saja pada Babel, jangan ngotot ngelawan. Kalau kamu menyerah, ya kamu akan selamat. Bangsa ini juga akan selamat, bangsa Yehuda juga akan selamat. Yerusalem, bait suci akan selamat. Tapi kalau kamu ngelawan, habislah kamu. Nah, dan Zedekia ini nggak mendengarkan peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Akhirnya dia ngelawan Babel dan Yerusalem serta bait suci dihancurkan secara total. Dan akhirnya terjadilah pembuangan kedua ke Babel, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita lihat dari kisah Raja Zedekia ini, saudara? Zedekia ini pengen bebas, tapi dia takut kehilangan kenyamanannya ya. Zedekia itu sebenarnya bukan raja pilihan Tuhan secara langsung ya. Tapi dia raja boneka yang diangkat Nebukadnezar. Kalau saya katakan bukan raja pilihan Tuhan, maksudnya bukan raja yang biasanya dipilih melalui Tuhan, melalui nabi, ada pengurapan. Itu maksudnya, saudaraku ya. Dia adalah raja yang diangkat oleh Nebukadnezar, Nebukadnezar II tentunya, dan diangkat sebagai raja boneka sebenarnya ya. Karena Yoyakin disingkirkan, maka Nebukadnezar II mengangkat si Zedekia ini menjadi raja. Yoyakin kan langsung dibawa ke Babel, saudaraku ya. Nah, kemudian dari awal memang posisinya Zedekia ini dia bukanlah raja yang berdaulat penuh. Karena dia raja boneka yang diangkat Nebukadnezar. Masalahnya, saudaraku, dia ini pengen merdeka. Dia raja boneka, tapi kemudian dia pengen ngelawan kerajaan yang mengangkat dia menjadi raja. Dalam hal ini melawan Nebukadnezar ya, melawan Babel. Dia nggak percaya total sama Tuhan yang mengatakan melalui Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 38 ayat 17-18, saudara bisa baca. Intinya kayak gini ya, dikatakan di situ, kalau kamu nurut dan menyerah ke Babel, maka kamu bakal selamat. Itu artinya Yerusalem dan bait suci pun tidak akan dihancurkan. Kalau kamu nurut sama Nebukadnezar, nggak usah ngelawan dia.
Itu Tuhan sudah peringatkan melalui Nabi Yeremia, saudaraku. Tapi di sisi lain, dia takut sama rakyatnya yang pro perlawanan. Jadi dia lebih memilih mendengar suara rakyat yang pengen ngelawan daripada mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia, saudaraku. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita mau ikut Tuhan itu harus ikut sepenuhnya. Walaupun orang-orang di sekitar kita itu mengatakan nggak usah ikut Tuhan, lawan saja itu musuh itu. Kita harus lebih memilih untuk taat kepada Tuhan, saudaraku. Kalau enggak, maka kita bisa hancur. Jadi suara Tuhan itu yang lebih dapat dipercaya daripada suara manusia, saudaraku. Makanya Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia itu keras. Kalau kamu ngelawan, habis kamu. Tapi dia masih ngotot, saudaraku. Dia pikir, nggak mungkin Tuhan salah ini. Dia akhirnya ngelawan dan terjadilah kehancuran Yerusalem secara total itu, saudara. Nah, jadi dia udah dikasih tahu kebenaran melalui Nabi Yeremia, tapi dia nggak mau lihat kebenaran itu, saudaraku. Dia raja yang buta sebelum dibutakan. Nanti kalau kita lihat kisahnya, saudara ya, Zedekia ini dia raja yang dibutakan di ini ya, matanya itu dikasih buta matanya, saudaraku. Tragis sekali ya. Jadi sebelum matanya dicungkil, ya, bukan cuma ditusuk tapi dicungkil, saudaraku, hilang matanya. Zedekia sebenarnya sudah buta secara rohani karena dia tidak mau dengar suara Tuhan. Jadi banyak orang punya mata tapi hatinya buta. Dia nggak mau lihat suara Tuhan. Dia tidak mau dengar, maksud saya, suara Tuhan. Dia tidak mau lihat karya Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia sudah buta secara rohani. Tuhan sudah kasih peringatan melalui Nabi Yeremia. Kalau dia nyerah ke Babel, dia bakal selamat. Kalau dia ngeyel, ngelawan, maka Yerusalem akan hancur. Keluarganya akan mati. Dia sendiri akan menderita. Bait suci akan dihancurkan. Sudah dikasih ingat, saudaraku. Tapi Zedekia lebih percaya kepada perasaannya sendiri dan kepada beberapa rakyat yang memang pengen ngelawan, saudaraku. Akhirnya Zedekia memberontak kepada Nebukadnezar. Dan membuat Nebukadnezar marah, membuat Babel marah, akhirnya dia ditangkap dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Nah, saudara, itu paling mengerikan kan? Anak-anak kita dibunuh di depan kita, itu paling menyakitkan, saudara. Lebih baik kita yang mati daripada anak-anak kita dibunuh di depan kita. Itu naluri seorang ayah, naluri orang tua, saudaraku ya. Jadi dia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Saudaraku, itu kegagalan yang paling dirasakan oleh apalagi seorang pria ya. Kalau anak-anaknya yang harusnya dia menjadi penyelamat mereka malah dibunuh di depan matanya, dia nggak berdaya, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Setelah anak-anaknya dibunuh di depan matanya, matanya dicungkil. Nah, ini akibat tidak mendengar suara Tuhan, saudaraku ya. Dan akhirnya kemudian dia dibuang ke Babel. Saudara bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja 25 ayat 7, Yeremia 52 ayat 10 sampai 11 ya. Jadi dari sini kita belajar kalau kita melihat kebenaran Tuhan, kalau kita menolak untuk melihat kebenaran Tuhan, maka kita bakal jatuh di dalam kehancuran, saudaraku. Jadi jangan sampai kita keras hati, jangan sampai mata rohani kita buta sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita. Kemudian saudara, Zedekia sudah jelas dia lebih takut sama orang-orang yang pengen ngelawan itu daripada takut sama Tuhan ya. Dia tahu sebenarnya yang benar karena sudah diingatin melalui Nabi Yeremia kan, tapi dia nggak mau ngelakuin, saudaraku ya. Dia nggak mau ngelakuin. Zedekia sebenarnya tahu kalau Nabi Yeremia itu nabi Tuhan. Dia tahu, saudaraku ya, Yeremia ini nabi Tuhan. Dia juga sadar kalau apa yang dikatakan Yeremia itu benar. Tapi pas disuruh nurut firman Tuhan, dia jadi ragu-ragu. Kenapa? Karena dia takut sama rakyatnya yang bilang, aku takut nanti orang-orang Yehuda yang sudah nyerah ke Babel bakal menghina aku. Saudara bisa baca itu di Yeremia 38 ayat 19. Itu saya artikulasikan sendiri, saudaraku ya. Jadi kemudian dia diam saja, tidak mengikuti perintah Yeremia, dan dia akhirnya ngambil keputusannya sendiri, saudaraku ya. Jadi kalau kita takut sama omongan orang lain, saudaraku, kita nggak takut sama omongannya Tuhan, maka hidup kita bakal kacau. Maka takutlah kepada omongannya Tuhan. Takutlah kepada peringatan Tuhan. Takutlah kepada firman Tuhan. Artinya kalau firman Tuhan sudah ngomong begini, dengerin ya. Jangan
kita ngotot, jangan ngeyel saudaraku ya. Nah itu sebabnya nanti dia akan mengalami akhir yang mengerikan si Zedekia ini, seperti yang saya sudah ceritakan tadi. Dulu dia di istana raja, sekarang dia dirantai dalam keadaan buta, lalu berjalan dengan paksa ke Babel saudaraku ya. Jadi sakit banget tuh ya. Yang dia lihat terakhir sebelum matanya dicungkil adalah anak-anaknya yang dibunuh di depan matanya. Jadi saudara bayangkan selama dia buta itu memorinya itu adalah memori bagaimana anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Itu akibat ngeyel sama Tuhan saudaraku ya. Nggak mau dengerin Tuhan ya. Jadi dulu dia hidup di Yerusalem, di istana raja ya, udah dibaik-baikin sebenarnya sama Nebukadnezar, tapi sayangnya dia ngelawan dan Tuhan sudah bilang nggak usah ngelawan gitu ya. Kalau kamu ngelawan hancur nih. Tapi dia ngotot dan akhirnya dia dirantai dan dibuang ke Babel dalam keadaan buta ya. Jadi sudah bayangin ya, selama perjalanan dia nggak tahu apa-apa, gelap terus, sampai di Babel pun dia gelap terus gitu. Jadi waktu dalam gelap tuh memori yang teringat pasti saat-saat terakhir apa yang dia lihat. Psikologi kan gitu. Atau setidaknya dia mengingat semua dan dia menyesali mungkin semua hal yang telah terjadi. Tapi apa daya, sudah terjadi semuanya. Jadi dulu dia punya pengawal, sekarang dia jadi tahanan. Dulu di istana, sekarang dirantai. Dulu punya penglihatan, sekarang dia nggak bisa lihat apa-apa. Itu akibat ngeyel sama Tuhan. Dulu dia punya kesempatan buat bertobat, sudah diingatin melalui Nabi Yeremia. Tapi dia buang kesempatan itu saudaraku. Jadi kalau kita terus ngelawan Tuhan, kita ngeyel, kita ngotot, kita nggak takut sama omongannya Tuhan, kita bakal kehilangan semuanya saudaraku. Makanya dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Dari sini kita belajar menolak firman Tuhan itu seperti kita nutup mata kita sendiri dan akhirnya kita benar-benar dibutak. Saya ulangi ya, kalau kita tidak dengar firman Tuhan, tidak taat firman Tuhan, itu seperti kita nutup mata kita sendiri nih. Nggak mau aku dengar firman Tuhan. Aku tutup telingaku, aku tutup mataku. Akhirnya kita benar-benar tuli dan benar-benar buta ya, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Saudaraku, hidup di tengah-tengah antara Tuhan dan dunia itu memang bikin kita cemas dan dapat membuat kita jatuh dalam kehancuran. Itu sebabnya kita harus memilih hidup bersama dengan Tuhan ya. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau kita tidak taat, maka harganya juga mahal, saudaraku ya. Kalau lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan, maka kita pasti akan salah jalan, saudaraku. Karena memang menaati Tuhan itu kadang berat, tetapi harus dilakukan. Kalau kita tidak mau jatuh, lebih mengerikan lagi, saudaraku ya. Jadi kalau kita keras kepala seperti Raja Zedekia, maka kita akan jatuh dan hancur, saudaraku. Itu sebabnya jangan keras kepala ya. Nah, Zedekia adalah contoh tragis dari orang yang sebenarnya tahu firman Tuhan karena dia sudah diingati melalui Nabi Yeremia, tapi dia nggak mau nurut sehingga ketidaktaatannya mendatangkan sesuatu yang sangat mahal yang tidak dapat lagi dipulihkan dalam sejarah kerajaan Yehuda, yaitu hancurnya Yerusalem, hancurnya bait suci, dan kemudian dia dibuang, saudaraku ya. Itu tragis sekali. Ya. Jangan sampai kita jatuh dalam kesalahan yang sama seperti Zedekia. Saudara-saudaraku, jadi kisah Raja Zedekia ini menariknya itu tadi ya. Dia udah dapat peringatan, tapi dia masih ngeyel. Sehingga masih mengikuti kehendaknya sendiri dan itu membuat Yerusalem dan bait suci dihancurkan. Jadi menarik ya, berarti kita di sini melihat Tuhan itu sebenarnya masih bisa mempertahankan Yerusalem dan bait suci ya. Dan walaupun akan dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, tapi karena keputusan Zedekia, maka Tuhan membiarkan Babel menghancurkan bait suci. Tuhan membiarkan Babel menghancurkan Yerusalem, saudaraku. Dan itu dibakar habis ya. Kalau kita baca sejarah itu dibakar habis, saudaraku ya. Dan itu sangat tragis, mengerikan sekali, saudaraku ya. Kalau sampai rumah ibadah, sampai sebuah kota suci itu dihancurkan, itu mengerikan sekali. Apalagi orang yang memang berkiblat ke sana, saudaraku ya. Itu sangat mengerikan. Ya syukur kita umat perjanjian baru ini kiblat kita langsung ke sorga. Siapa yang bisa hancurin sorga? Nggak ada, saudaraku. Iblis pun, setan, raja iblis pun nggak bisa hancurin tuh sorga, saudaraku. Jadi kiblat kita ke sana, nggak ada yang bisa hancurin. Tapi kalau kita misalnya doa sampai saat ini berkiblat ke suatu tempat, lalu tempat kiblat kita itu dihancurin, itu mengerikan sekali, saudaraku. Saudara membayangkan dalam posisi seperti itu, ya. Jadi nggak ada lagi tempat penyembahan,
nggak ada lagi tempat berdoa, nggak ada lagi tempat kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena semuanya dilakukan di bait suci, saudaraku ya. Jadi itu kehancuran yang sangat mengerikan bagi bangsa Israel saat. Jadi itulah kisah Raja Sedekia, raja terakhir dari bangsa Yehuda yang ngeyel sama Tuhan. Dan akhirnya dia harus membayar harga mahal dari ketidaktaatannya. Jadi kalau saya runut sedikit saudara ya, dari Raja Manasye itu sebenarnya dia dibuang ke Babel dan Babel masih dalam penguasaan Asyur. Ya, ini kisah Babel menguasai ya. Kemudian di zaman Raja Amon itu Yehuda masih dibawa kekuasaan Asyur. Di zaman Yosia, di zaman Yosia di Yehuda, ini Babel mulai bangkit melawan Asyur nih. Gitu. Jadi itu kisahnya. Karena di Manasye kan Asyur masih menguasai Babel. Tapi di Yosia, Babel mulai bangkit melawan Asyur. Di Yoahas, Babel juga terus menyerang Asyur. Nah, di Raja Yoyakim di Yehuda, lalu disitulah Nebukadnezar II mengalahkan Mesir dan dia juga mengalahkan Asyur, saudaraku ya. Itu munculnya di situ. Itu pas di Raja Yoahas, Asyur sudah kalah ya. Jadi Babel menyerang Asyur dan Asyur dikalahkan. Maka Nebukadnezar II ini menang. Jadi di zaman Raja Yoyakim, bapaknya Yoyakin, itu Nebukadnezar kemudian mengalahkan Mesir. Dan kemudian saat Raja Yoyakin ya, Nebukadnezar itu sudah mengalahkan Mesir dan akhirnya dia menaklukkan Yerusalem. Dan di zaman Raja Yoyakin, Babel itu sudah menguasai Yerusalem. Jadi sebenarnya Babel itu menguasai Yerusalem itu dari zaman Raja Yoyakim. Lalu digantikan Yoyakin dan itu dijadikan raja boneka semuanya. Zedekia juga dijadikan raja boneka. Tetapi di Zedekia dia ngelawan dan akhirnya Yerusalem dihancurkan. Itulah kisah singkat bagaimana Babel bisa menguasai Yerusalem, saudaraku ya. Karena keputusan dari raja yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi pesannya sederhana, ketidaktaatan itu juga harus dibayar dengan harga yang mahal. Jangan ngeyel kalau Tuhan sudah ngomong. Kalau Tuhan sudah peringatin, jangan ngeyel, dengar saja firman Tuhan. Percaya itu pasti adalah jalan yang terbaik. Mari kita berdoa, saudaraku.